Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Jamaah Masjid Al-Islam yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang pada malam hari ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk meneruskan belajar kita sama-sama di sini. Sampai pada hari ini kita masuk pada bab terakhir pada bab taharah, yaitu berkenaan tentang haid dan nifas. Ini dari buku yang kita pelajari, ini adalah bab di akhir pada bab berkenaan tentang taharah. Walaupun memang Bapak Ibu sekalian, bab ini lebih terfokuskan atau lebih dikhususkan kebanyakan bagi wanita, bagi ibu-ibu karena kan darah yang kita bahas adalah darah kebiasaan wanita. Tapi bukan hanya saja diperuntukkan bagi mereka yang mengetahui hanya perempuan saja, tapi bagi kita sebagai laki-laki juga perlunya untuk mengetahui berkenaan tentang fikih haid dan nifas. Dikarenakan memang kita sebagai seorang laki-laki, terlebih ketika memang kita sudah memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga, diwajibkan untuk memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anak kita, termasuk anak yang perempuan terutama lagi, begitu berkenaan tentang darah kebiasaan wanita ini, berkenaan tentang darah haid maupun nifas, agar nantinya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya bagaimana dia untuk beribadah kepada Allah dan kapan dia tidak boleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui berkenaan tentang ilmu fikih haid dan nifas ini. Pada pembahasan kali ini ada sekitar 7 pembahasan yang insyaallah kita akan sampaikan. Kalaupun misalnya waktunya tidak cukup, misalnya terlalu panjang, misal begitu maka bisa kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Tapi pun kalau misalnya hari ini malam ini bisa selesai, lebih baik insyaallah biar kita masuk pada bab berikutnya yang lain. Jadi bagian pertama insyaallah kita akan membahas berkenaan tentang permulaan dan akhir waktu haid. Yang kedua, batas minimal dan maksimal haid. Bagian yang ketiga, ini kebalik umumnya waktu haid. Yang keempat, yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang kelima, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid. Yang keenam, batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Bagian terakhir yang ketujuh, darah istihadah. Ini insyaallah yang kita akan sama-sama bahas. Dan sekali lagi, pembahas ini termasuk pembahasan yang cukup rumit cukup pelik Walaupun demikian para ulama sudah menjelaskan, dikarenakan salah satu diantaranya terbatasnya dalil yang didapati dari Al-Quran dan hadis mengenai tentang haid dan tentang haid terutama yang terbatas begitu maka banyak nanti kita temukan banyak pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan para ulama mengenai hal ini. Insyaallah nanti kita akan sama-sama belajar di sini.
Yang pertama secara bahasa haid, yang artinya adalah mengalir. Secara bahasa haid itu artinya adalah mengalir. Secara syariat adalah darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat. Jadi sekali lagi, namanya seorang wanita yang haid ini adalah kondisi dalam keadaan sehat. Ya, keluarnya darah haid dari seorang wanita ini dikarenakan ya pada kondisi yang sehat, bukan sebaliknya. Ya, tapi dikarenakan sehat maka keluarlah darah haid. Maka kalau misalnya ada seorang wanita yang keluar darah haid, menunjukkan dia dalam keadaan sehat. Dan keluarnya ya dari dasar rahim. Ya, jadi yang dikatakan darah haid itu adalah ketika darah itu keluarnya dari ya rahim, yang keluarnya dari kemauan seorang wanita, bukan dari selain daripada itu. Ya, yang dikatakan sebagai darah haid. Ya. Berikutnya ya, tidak keluar disebabkan proses melahirkan atau persalinan. Ya, ini yang disebut sebagai darah haid. Sementara untuk nifas, ya, untuk nifas ya adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika melahirkan. Ya, ketika melahirkan, proses dalam melahirkan dan setelah melahirkan. Ya, perbedaan ulama di sini adalah ketika keluarnya darah ketika dalam keadaan pembukaan. Jadi kalau kita mungkin bapak-bapak ya, atau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan akan mengetahui ada namanya bukaan, kan begitu ya, ada bukaan 1, 2 dan seterusnya sebelum proses namanya kelahiran. Nah, pada proses bukaan ini ya, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang dia menghukumi dia sudah masuknya nifas, ya, keluarnya dari nifas pada pembukaan. Ada yang berpendapat tidak, karena keluarnya darah itu dikarenakan bukaan itu, bukan dikarenakan lahirnya. Ya, ini ada dua pendapat yang berbeda. Tapi setelah dia melahirkan, proses dalam melahirkan dan setelah melahirkan, maka sepakat para ulama ini sudah masuk pada masa nifas. Tapi ketika dia pembukaan, nah ini ada perbedaan di kalangan para ulama ya, tentang pembukaan 1 dan seterusnya sampai 10 begitu ya. Nah, ini ada perbedaan. Berikutnya pada permasalahan yang pertama ya, permulaan dan akhir waktu haid. Nah, disebutkan dalam materi ini, tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Ya, tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Ya, karena belum ada riwayat sahih di dunia ini tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum 9 tahun. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Idza balaghatil jariyah tis'a sinin fahiya imra'atun." Ya, apabila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, ya, maka dia seorang wanita yang dewasa. Ya, jadi para ulama ya, kebanyakan umumnya ya menyebutkan bahwa dipatok seorang wanita itu bisa haid itu ketika usia 9 tahun. Maka sebelum 9 tahun ya, maka tidak disebut sebagai ya wanita yang haid ketika memang ada keluar darah itu. Dan tidak mungkin ya, istilahnya tidak pernah ditemukan seorang wanita haid sebelum ya 9 tahun. Walaupun 9 tahun ini adalah usia genap ketika dihitung dari tahun Hijriah, bukan Masehi ya, tapi Hijriah. Ya. Walaupun sekali lagi ini bukan patokan dasar. Ya, karena apalagi kita temukan banyak ya kasus yang berbeda-beda. Kalaupun misalnya kita mendapati umumnya seorang wanita itu haid umumnya ketika kelas 6 SD misalnya, umur 12 tahun umumnya. Tapi kadang setiap lingkungan itu berbeda. Ada yang kita dapatkan mungkin lebih cepat dibandingkan dengan umumnya umumnya wanita ketika keluar dari haid pada usia 12 tahun. Tergantung dikarenakan mungkin lingkungan, pergaulannya dan sebagainya. Apalagi ketika kita mendapati hari ini kebanyakan wanita, anak-anak begitu ya, sebelum umur 12 tahun sudah haid. Ya. Tapi di sini disebutkan ya
Apabila seorang anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia ya disebut sebagai wanita dewasa, imra'atun. Jadi kalau jariyah ini maknanya anak perempuan yang masih kecil, sedangkan imra'atun adalah wanita yang sudah besar maknanya. Jadi kalau dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, ketika anak itu sudah 9 tahun, walaupun kita tidak mendapati umur 9 tahun itu sudah keluar haid, ya, belum keluar darah haidnya, walaupun dia belum keluar darah haidnya, dia sudah usia 9 tahun. Karena usia 9 tahun, maka lebih baik dia sudah dibekali bagaimana ya berinteraksi sesama berbeda jenisnya. Ya, jadi misalnya kalau sudah 9 tahun, istilahnya aktivitas yang tidak biasa dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah dewasa tidak perlu untuk dilakukan kembali. Kalau misalnya kita dapati ada bayi perempuan yang kadang kita cium, ya, bagi seorang laki-laki dewasa mencium bayi masih kecil di bawah 9 tahun masih agak ada kewajaran, tapi kalau sudah 9 tahun ke atas maka itu dihindari, ya. Maka ini seperti misalnya contoh, misalnya salah satu di antaranya yang seperti kita ketahui, persentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka itu tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, untuk membiasakan hal itu maka lebih ditekankan ketika pada usia 9 tahun. Walaupun mungkin kita tidak mendapati, ya, pada umur 9 tahun itu belum haid. Walaupun kadang kita dapati sebagian yang dia mematok itu ketika haid. Kadang di antaranya misalnya ada guru yang kadang ketika ada siswanya mau salaman begitu, cium tangan, ditanya sudah haid belum? Sudah, ya sudah, tidak perlu untuk jabat tangan dan begitu, Tapi dalam hadis ini kita temukan bahwa kalaupun dia ya belum haid tapi udah usia 9 tahun, maka kita sudah biasakan untuk hal tersebut, ya, biar untuk menjaga. Apalagi di zaman sekarang, ya, banyak kasus macam-macam yang belum 9 tahun aja jadi kena korbannya, maka lebih baik untuk menjaga begitu, baik untuk menjaganya. Berikutnya, tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum menurut pendapat yang lebih kuat, yang sahih. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya dia berkata, "Idza balaghat imra'atu 50 sanatan kharajat min haddil haidhi." Apabila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Ya, walaupun sekali lagi ini bukan patokan, ya, dasarnya, bukan patokan akhir. Tapi ketika usia umumnya usia 50 tahun itu kebanyakan sudah bahasanya menopause, sudah tidak keluar darah haidnya. Walaupun mungkin ada beberapa yang kita pernah dapati usia 50 tahun masih keluar, ataupun mungkin masih ada kesempatan untuk hamil, mungkin ada yang masih bisa hamilan begitu pada usia demikian, ya. Tapi di sini umumnya kebanyakan wanita yang terjadi pada usia 50 tahun sudah tidak keluar darah haidnya, ya. Jadi darah haid itu ada masanya, sekali lagi ibu-ibu, khususnya untuk wanita, bahwa darah haid itu ada masanya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan darah haid itu terputus pada usia tertentu, tidak keluar lagi? Ya, ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya Di antaranya Allah ingin jadikan wanita tersebut untuk lebih fokus dalam ibadah. Ya, ketika seorang wanita itu ya masih keluar darah haid, ya, sebelum usia 50 tahun misalnya, masih keluar darah haid, maka aktivitas ibadah itu ya terbatas. Ketika kita dapati ketika di bulan Ramadan tidak bisa full untuk berpuasa di 1 bulan full, dikarenakan ada namanya haid. Tapi ketika dia ya sudah tidak haid lagi, dikarenakan usianya sudah masuk pada masa menopause tadi, maka kita bisa mengambil hikmah di dalamnya bahwa ya seorang wanita ketika sudah menopause, dia punya kesempatan untuk bisa lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya maupun salatnya. Ya.
Maka bisa kita ambil hikmah demikian agar kita bisa lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika Allah berikan kesempatan ketika pada masa menopause tersebut. Berikutnya bagian kedua atau masalah yang kedua, batas minimal dan maksimal haid. Menurut pendapat yang sahih tidak ada batas minimal haid ya dan maksimalnya. Hal ini kembali kepada adat dan kebiasaan. Ya, sekali lagi ya, banyak pendapat ulama. Tapi dalam buku yang kita pelajari di sini ya, ini mengambil pendapat bahwa tidak ada namanya batas minimal maupun maksimal. Ya, kalau umumnya yang kita dapati di mazhab Syafi'i, ya itu ada batasnya. Minimal ya yaumun lailah. Jadi satu hari satu malam, 24 jam hitungannya minimal. Maksimalnya 15 hari pada mazhab Syafi'i. Ya, pada mazhab Hanafi juga ada perbedaan, tapi mayoritas ada dua pendapat yang sama, yaitu mazhab Syafi'i dan Hambali berkenaan tentang ini ya. Jadi sama, minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Sedangkan pendapat yang diambil pada buku yang kita ambil ini, ya ini didasari salah satunya adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau berpendapat ya bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal. Ya, bagaimana nanti nanti kita akan sampaikan ya insyaallah. Ya, tapi kalau di sini memang pendapatnya ya tidak ada batasannya. Selagi ketika walaupun tidak sampai 24 jam, tapi ketika darah itu dideteksi mirip ya, syaratnya sama seperti darah haid, maka dia dihitung sebagai darah haid walaupun tidak sampai 24 jam gitu ya. Jadi kalau patokan pendapat bahwa tidak ada minimal dan maksimal itu dilihat dari ya, diantaranya adalah dilihat dari sifat dari darah yang keluar dan kebiasaannya. Nanti insyaallah kita akan sampaikan nih. Berikutnya ya, bagian yang ketiga ya, umumnya waktu haid. Ya, pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Ya, umumnya waktu haid yaitu 6 atau 7 hari. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hammah binti Jahash disebutkan ya, tahayyadi fi ilmillahi sittata ayyam. Ya, jadikanlah dirimu berstatus haid pada ilmu Allah selama 6 hari atau 7 hari. Tsumma iktasili wa shalli 24 yawman aw 23 yawman kama yahidun nisa'u wa yadhurna limiqati haidihinna wa tuhrihin. Ya, kemudian mandilah ya dan salatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Jadi waktu umumnya haid itu ya adalah 6 atau 7 hari umumnya. Ini ukuran patokan umumnya seorang wanita. Ya. Berikutnya bagian yang keempat ya, yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Ya, jadi bagi mereka seorang wanita yang dia keluar darah haid dan nifas, maka ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan. Ya, beberapa perkara yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang pertama adalah hubungan antara suami dan istri. Ya, antara hubungan suami dan istri, maka salah satu di antara larangan ya ketika seorang wanita dalam keadaan haid ataupun nifas, maka tidak boleh ya berhubungan suami istri. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurun. Ya, karena itu jauhilah istri-istri pada waktu haid. Maksudnya jauhkan dirimu pada istri-istri kalian itu dalam keadaan haid adalah ketika ada ingin mau melakukan aktivitas hubungan suami istri. Ya. Dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka dalam keadaan suci. Ya, tapi apabila ketika mereka sudah suci, maka silakan untuk
melakukannya. Tapi kalau masih dalam keadaan dia masih haid ataupun nifas, maka tidak boleh ada aktivitas ya hubungan suami istri, tidak boleh, ya, haram untuk dilakukan. Ya, ketika ayat itu turun, nah Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Jadi bukan berarti ketika seorang istri itu haid maka tidak boleh didekati, bukan itu maksudnya. Maksudnya tidak boleh didekati adalah ketika ada aktivitas hubungan suami istri. Kalaupun hanya sekedar misalnya mencium, peluk, bercumbu, itu tidak masalah, selagi tidak sampai melakukan aktivitas hubungan suami istri. Yang diharamkan atau dilarang adalah ketika hubungan suami istri. Maka sebagian ulama ada pendapat ya, ada namanya dendanya. Ya, ada sebagian ulama menyampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki atau seorang suami ketika dia mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka dia didenda 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4 gram 25. Ya, 4,25 gram. Sekitar itu. Sekarang 1 gramnya 3 juta nih. Ini berapa tadi? Ya, jadi lumayan nggih, lumayan ya. Maka dihindari nggih, dihindari. Ya. Dan kalau kita lihat dari kesehatan jelas nggih, kesehatan ya saya pernah dengar dari Dokter Boyke apa yang kalau salah ya. Beliau menyampaikan tentang hal itu, memang itu kurang bagus ya. Karena itu darah penyakit. Maksudnya darah yang bisa menimbulkan penyakit ketika memaksakan diri untuk melakukan hubungan suami istri ketika dalam keadaan haid, dan nanti memaksakan mendorong darah itu untuk masuk ke dalam kembali, akhirnya menimbulkan penyakit di situ. Ya, maka ini menunjukkan keindahan Islam ya. Ya, perkara seperti ini saja Islam juga menjelaskan. Ya, bukan antara seperti itu, sampai perkara haid saja. Ya, itu dijelaskan begitu rupa. Dan kalau kita melihat dari segi kesehatan sangat banyak bisa kita temukan ibrohnya, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, kalau kita melihat peradaban terdahulu sebelum Islam itu masya Allah. Orang Yahudi ketika memperlakukan wanitanya ketika dia dalam keadaan haid, orang Nasrani dan sebagainya itu sangat tidak manusiawi. Bahkan kalau kita sampai mengatakan ya, sampai dianggap jijik harus pergi dari rumahnya, sampai harus tidur di kandang hewan mereka dan sebegitu. Ya, maka ini menunjukkan apa? Ya, bahwa Islam itu menjaga wanitanya dengan cara yang bagus, yang baik. Ya, berikutnya yang kedua adalah talak. Ya, kedua adalah talak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalliquhunna bi'iddatihin." Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Ya, maka salah satu di antara larangan seorang wanita dalam keadaan haid tidak boleh diceraikan dalam keadaan haid. Ya, seorang suami yang dia sudah kepentok misalnya ada masalah antara istrinya dan tidak ada jalan keluar selain dengan bercerai, maka tidak boleh seorang suami itu menceraikan istrinya dalam keadaan istri sedang haid. Ya, tidak boleh. Ya, sebagaimana pernah terjadi ya yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab ya, ketika beliau mentalak istrinya. Ya, maka ketika Rasulullah mendengarnya, Rasulullah bersabda, "Murhu falyuraji'ha." Ya, perintahkanlah Abdullah bin Umar ini agar merujuknya. Ya, agar merujuknya. Ya, agar kembali kepada istrinya. Enggak boleh. Jadi enggak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ya, itu tidak dibolehkan. Dan ini salah satu di antara ya kemuliaan Islam salah satunya. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah dari larangan tersebut? Ya, di antaranya adalah ketika seorang wanita dalam keadaan haid, psikologisnya baru tidak menentu, baru enggak stabil. Ya, makanya perasaannya tidak karuan. Ya, apalagi ketika dia mendapati ada suatu masalah. Ya, maka untuk menjaga kesehatan psikologinya, maka tidak boleh dalam Islam melakukan hal tersebut. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat apakah talak itu jatuh atau tidak. Ini ada perbedaan di kalangan ulama.
Ya, apakah dia jatuh talak itu tetap jatuh ataukah tidak, ini yang berbeda. Tapi di sini jelas larangan Nabi Muhammad SAW bagi seorang suami yang ingin menceraikan istrinya dalam keadaan dia masih haid. Ya, maka ini ada larangan ya. Maka perlu untuk kita jauhi larangan tersebut. Ya. Berikutnya yang ketiga ya adalah salat ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada yang Fatimah binti Abi Hubaish. Beliau bersabda, "Idza aqbalatil haydatu fada'is shalah." Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Ini jelas nih, maka seorang wanita yang dalam keadaan haid maka tidak boleh untuk melaksanakan salat, mau salat wajib maupun sunnah ya, maka tidak boleh untuk dilakukan. Jelas nih, ini kita sudah ketahui. Berikutnya yang keempat adalah dilarangnya untuk puasa. Ya, seorang wanita haid maka tidak boleh untuk berpuasa, mau puasa itu wajib maupun sunnah. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaysa ihdahunna idza hadat lam tasum wa la tusalli?" Qulna bala. Bukankah salah seorang dari kalian apabila haid tidak berpuasa tidak salat? Mereka menjawab benar. Maka seorang wanita ketika dia haid maka tidak boleh salat dan berpuasa. Hanya saja perbedaannya adalah ketika selesai dari haid ya puasa wajib diqadha, sedangkan salat tidak wajib untuk diqadha. Ya, ini perbedaannya. Tapi dua-duanya adalah ya dilarang untuk dilakukan ketika dalam keadaan haid. Berikutnya yang kelima adalah tawaf. Ya, berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah manakala dia haid, "If'al ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti allati hatta tadhuri." Lakukanlah apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji, hanya saja hendaklah kamu tidak tawaf sehingga kamu dalam keadaan suci. Ya, maka seorang wanita yang haid maka tidak boleh untuk melaksanakan tawaf. Ya. Selain daripada itu maka diperbolehkan. Berikutnya yang keenam, membaca Al-Qur'an. Ya, seorang wanita ya ini membaca Al-Qur'an. Ya, maka tidak diperbolehkan. Walaupun nanti ada perbedaan di kalangan ulama masalah ini, nanti insyaallah kita akan sampaikan. Ya, disebutkan ini adalah pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Namun apabila seorang wanita perlu membaca, misalnya dia perlu mengulangi apa yang telah dihafalkannya agar tidak lupa, atau mengajar anak-anak perempuan di sekolah, atau menjadikannya bacaan wirid, maka hal itu diperbolehkan baginya. Ya, maka di sini secara umum seorang wanita tidak boleh untuk membaca Al-Qur'an. Maksudnya di sini adalah larangan ketika dia meniatkan untuk tilawah. Tilawah. Tapi berbeda ketika dia seorang hafizah, misalnya seorang perempuan yang hafal Quran dan khawatir hafalannya akan hilang kalau tidak diulang hafalannya, maka ini diperbolehkan. Atau ketika memang ada aktivitas belajar dan mengajar Al-Quran, maka diperbolehkan untuk dilakukan. Ketika dia mungkin bertepatan dia seorang guru Al-Quran, ya, maka dia diperbolehkan untuk istilahnya mengajar Al-Quran kepada muridnya, atau kebalikannya murid yang ingin belajar Al-Quran, ya, atau menjadikan ayat Quran itu sebagai wirid. Maksudnya di sini adalah meniatkan ya bacaan Quran itu sebagai wirid. Ya, mungkin di antara lafaz-lafaz zikir yang kita gunakan itu diambil dari ayat Quran. Tapi ketika kita niatkan untuk berzikir ya wirid, maka boleh. Ketika niatnya untuk itu, bukan niatnya untuk tilawah. Ya, bukan niatnya untuk tilawah. Ya. Dan apabila dia tidak perlu, maka tidak boleh membacanya, sebagaimana sebagian ahli ilmu berpendapat demikian. Ini kebanyakan ulama berpendapat demikian. Walaupun mungkin kita pernah mendapati hal yang berbeda tentang hal ini, tapi kebanyakan para ulama mewanti-wanti begitu nggih, ketika membaca Quran ya untuk baca ketika dia dalam keadaan tidak haid. Ya, kalaupun dia punya hafalan maka insyaallah dimaafkan di situ. Ketika dia mengajar atau belajar maka juga insyaallah tidak
dipermasalahkan. Yang ketujuh adalah memegang mushaf Al-Qur'an. Kalau tadi membaca, sekarang memegang mushafnya. Ya. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Ya, di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang di sini membolehkan ketika dia memegang dengan alas. Tapi sekali lagi alas di sini bukan termasuk cover, nggih. Cover itu tetap bagian dari mushaf. Cover Quran itu masih masih bagian dari mushaf. Jadi yang ketika kita memegang Quran menggunakan alas itu selain dari bagian dari Quran tersebut, dari mushaf tersebut. Misal dengan kaos tangan, misalnya kita pakai jilbab misalnya dan sebagainya, maka ini diperbolehkan. Walaupun kadang ada sebagian yang mensyaratkan dengan tebal tipisnya juga diperhitungkan begitu ya. Dan juga kadang ada sebagian yang memperbolehkan ketika ayat Quran itu lebih sedikit dibandingkan dengan tulisan lainnya. Contohnya, ketika yang kita pegang itu adalah tafsir Quran. Kalau misal ada kitab tafsir Quran yang kita pegang, walaupun dia adalah menafsirkan sebuah ayat Quran, tapi dominan pada buku tersebut adalah penjelasan dari isi Quran, maka dia bukan termasuk Al-Quran. Maka ini tidak termasuk seperti mushaf yang tadi kami sampaikan. Jadi tidak mengharuskan dengan adanya alas. Ya, ada sebagian juga yang menyebutkan ketika Quran itu adalah Quran terjemah. Ya, tapi bagi saya pribadi lebih hati-hatinya adalah disamakan. Ya, untuk tetap menjaga kesucian Al-Quran. Ya. Berikutnya ke-8 ya, masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la uhillul masjida li junubi wala haidi. Ya, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan wanita yang haid. Ya, jadi seperti yang pernah kita sampaikan pada bab mandi kemarin pada pertemuan yang lalu, maka seorang yang junub maka tidak boleh dia berdiam diri di masjid. Ya, walaupun ada sebagian yang berpendapat boleh untuk sekedar lewat saja, ya, tapi diharuskan dengan berwudu terlebih dahulu sebelum melewatinya. Ya, tapi kalau untuk haid, ya, maka dia boleh untuk di masjid ketika memang tidak dikhawatirkan darah itu menetes. Nah, apalagi di zaman sekarang sekarang sudah ada namanya pembalut, ya, maka di sini menjadi aman bagi seorang wanita ketika haid untuk singgah di masjid, tidak masalah. Jadi larangan di sini adalah ketika ada kekhawatiran untuk nantinya tertetes darah haid itu di masjid. Ya. Juga karena Nabi menganjurkan kepalanya kepada Aisyah ini ketika Rasulullah SAW dalam keadaan i'tikaf di masjid, karena rumah Nabi dengan masjid itu berdempetan, ya, dekat sekali. Jadi kalaupun Aisyah itu masuk tinggal satu langkah saja, tapi karena diketahui bahwa Aisyah itu dalam keadaan haid, maka walaupun hanya selangkah saja Aisyah tidak melakukan hal itu. Ini menunjukkan kekhawatiran agar tidak tertumpahnya darah haid di masjid. Tapi tetap ini salah satu di antara yang bisa kita ambil pelajaran. Dalam keadaan haid saja Rasulullah dengan istrinya itu menjaga keharmonisan, menjaga keromantisan. Ya, walaupun dalam keadaan haid saja Rasulullah ketika i'tikaf itu minta Aisyah untuk menyisir rambutnya, walaupun Rasulullah dalam kondisi di masjid menyondorkan kepalanya di Aisyah yang di rumahnya sambil menyisirnya. Bahkan pada kasus yang lain Rasulullah pernah mendapati Aisyah dalam keadaan haid sedang minum, Rasulullah sengaja mencari bekas bibirnya untuk diminum gelasnya. Ini Rasulullah. Ya, jadi bukan berarti ketika istri itu dalam keadaan haid malah kita jauhi, seakan-akan ada jarak antara suami dan istri. Tidak seperti itu. Rasulullah saja tetap berusaha untuk menjaga keharmonisan, ya, di antara istri-istrinya walaupun dalam keadaan
haid. Ya, berikutnya ya bagian yang kelima, ya beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid. Ya. Yang pertama adalah haid mewajibkan mandi. Ya, bagi seorang wanita yang haid, ya ketika dia sudah selesai dari haidnya, maka wajib untuk mandi, wajib mandi besar. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, da'i salata qadral ayyami allati kunti tahidina fiha thumma iktasili wa sholli. Ya, tinggalkanlah salat selama hari-hari kamu haid padanya. Ya, kemudian mandi dan salatlah. Ya, jadi ketika dalam keadaan haid maka tidak boleh untuk melaksanakan salat. Tapi ketika sudah kita memastikan diri kita sebagai seorang wanita sudah bersih dari haid, maka mandilah terlebih dahulu, begitu nggih, dan salatlah. Ataupun ketika berhubungan dengan hubungan suami istri, maka tidak ada alasan misalnya sekalianlah mandinya, misalnya begitu nggih. Ketika selesai haid belum mandi, sekalian hubungan baru mandi, tidak bisa. Ya, maka baiknya bagaimana? Baiknya ketika seorang istri sudah selesai haidnya, mandi terlebih dahulu. Kalaupun dia ingin melakukannya, ya tetap mandi terlebih dahulu baru melakukan hubungan suami istri. Baru mandi lagi, mandi janabah. Ya, maka tidak ada namanya sekaligus, ya. Sekalian tidak ada. Tetap harus mandi sebagai tanda bahwa dia sudah suci dari haid. Ya. Ya, maka untuk memastikan di antara syaratnya, ya, yang pertama adalah ketika kita sudah jelas nampak ada cairan putih atau bening yang keluar ketika selepas dari haid. Ya, qasul baydha, ada warna bening, ya, yang keluar dari wanita yang selepas dari haid. Ya, yang kedua adalah, ya, khafafutam, yaitu dia sudah melihat keringnya, ya, kering dari keluarnya darah haid, sudah bersih, tidak ada yang keluar. Ya, maka ini dua syarat yang menentukan bahwa dia sudah selesai dari namanya haid. Dia sudah keluar cairan beningnya. Yang kedua, dia sudah mendapati dalam keadaan sudah tidak keluarnya darah haid, sudah bersih, tidak ada keluar. Apalagi ketika zaman sekarang sudah ada namanya pembalut, sudah kita mudah untuk mendeteksi hal tersebut. Ya. Berikutnya yang kedua adalah baligh. Ya, di antara dikatakan seorang wanita itu sudah balik adalah ketika diantaranya adalah ketika dalam keadaan sudah haid. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu salata haidin illal bihimarin. Ya, Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, ya, kecuali dengan penutup kepala. Ya, maksudnya di sini adalah ketika seorang wanita yang sudah haid, maka dia dikatakan sudah balik dan mewajibkan dia untuk menggunakan himar. Himar itu, ya, pakaian yang menutup dari kepala sampai bawah, maksudnya menutupkan auratnya. Jadi seorang wanita, ini untuk bagi kita sebagai orang tua, ketika kita mendapati anak kita seorang perempuan, anak kita perempuan sudah haid, maka wajib baginya untuk menutup auratnya. Ya, aurat perempuan mana saja, Bu? Mana saja, Bu? Apa? Wajah dan, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kaki termasuk aurat. Ini salah satu di antara bagian aurat yang kadang, ya, terlalaikan, yaitu kaki biasanya, begitu nggih. Padahal kaki ini termasuk aurat. Ya. Bahkan kalau kita lihat dari mazhab Syafi'i, ya, pendapat dari Imam Nawawi, muka, begitu nggih. Muka ini bukan aurat ketika sholat, tapi ketika selepas sholat aurat. Maka kalau kita melihat dari mazhab Syafi'i itu niqab atau cadar itu wajib. Kalau di mazhab Syafi'i, begitu nggih. Sebagian Syafi'iyah mengatakan sebagai
wajib begitu. Maka memahaminya adalah ketika dia dalam keadaan sholat, karena salah satu di antara larangan sholat adalah menutup wajah. Ya, bagi seorang wanita pun juga baiknya tidak menutup wajahnya. Tapi ada sebagian ulama yang dia menjelaskan bahwa ketika dia khawatir ya wajahnya ini dilihat oleh laki-laki, apalagi ketika dia mendapati, ini bagi mereka yang mengambil hukum wajib nggih. Ya, walaupun sekali lagi untuk hukum niqab itu ada yang sunnah, nggih, sunnah begitu nggih. Jadi itu bukan wajib. Kalau dia mengambil wajib, maka ketika dia sholat ya memastikan dirinya itu tidak terlihat oleh laki-laki lain, maka dia boleh untuk melepas cadarnya. Tapi ketika dia tidak ada hijab untuk menjaganya dari pandangan laki-laki lainnya yang bukan mahramnya, maka baiknya untuk tetap menjaga menggunakan cadarnya begitu nggih. Ini untuk penjagaan. Ya, maka sekali lagi, maka kalau sudah sudah haid, maka menunjukkan ke balik. Jadi di antara tiga tanda seorang itu sudah dikatakan balik. Yang pertama adalah dia haid sebagai perempuan, laki-laki yang sudah mimpi basah. Kadang kita menemukan ada seorang wanita yang umur 27 tahun tapi dia belum haid. Apakah dia sudah balik? Pernah mendapati ibu umur 27-30 tapi belum haid? Ada nggih? Ada nggih? Belum menemukan. Ya, saya pernah menemukan ada kasus dihitung ya. Jadi ada seorang wanita umur 27 tahun belum haid. Belum haid. Ternyata ketika dicek ada Jadi gini, wallahu alam ya, saya bukan dokter juga. Jadi kalau misalnya namanya haid itu kan kalau keluar itu ketika sel telur yang tidak dibuahi akhirnya menjadi haid bener nggih? Jadi ketika haid itu tidak keluar, jadi tidak ada pembentukan ovum di situ. Nah, kasusnya ini seperti itu. Jadi umur 27 tahun ternyata ketika dicek rahimnya itu tidak ada produksi telur di situ. Akhirnya dia tidak haid. Nah, so apakah orang yang umur sudah 27 tahun, bahkan misalnya kita dapati 30 tahun, dia tidak keluar haidnya, apakah dia tetap dikatakan balik? Boleh tunggu. Dilihat dengan syarat yang lain. Ya, ketika dia tidak keluar haidnya, bisa kita lihat apakah ini sekali sebagai hukum biar kita tahu ketika bagian kemaluannya itu sudah keluar bulu kemaluannya, maka dia dikatakan sudah balik. Walaupun mungkin dia tidak mendapati ada namanya darah haid. Ya, ini tanda yang berikutnya. Ataupun mungkin kita dapati ya Allah alam, sini saya juga belum pernah mendapatkan, tapi kalau mungkin ada seorang laki-laki yang belum pernah mimpi basah sampai umur sekian yang harusnya sudah mimpi basah, maka bisa dilihat dari itu dari keluar munculnya bulu kemaluan sekitar kemaluannya. Ini menunjukkan dia sudah balik. Begitu. Berikutnya yang ketiga, beriddah dengan haid. Ya, disebutkan sehingga habislah masa iddah bagi wanita yang ditalak dan semisalnya dengan datangnya masa haid, yaitu bagi wanita yang masih haid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru'. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Maksudnya adalah 3 kali haid. Ya, ini salah satu di antaranya adalah untuk melihat masa iddahnya adalah dilihat ketika dia sudah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Ya, yang keempat, memberikan keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dan haid. Ya, jadi masa iddah sekali lagi ini hanya ada pada ini, walaupun nanti ada penjelasan secara khusus di bab fikih lainnya. Ya, tapi iddah ini termasuk perkara yang bisa kita ambil ibrahnya Bapak Ibu.
Bahkan saya pernah membaca sebuah kisah, ada seorang non muslim perempuan yang dia masuk Islam dikarenakan iddah. Ya, dikarenakan iddah. Karena salah satu fungsi iddah itu sampai 3 kali haid ini menunjukkan apa? Bersihnya rahim. Ya, bersihnya rahim. Jadi tidak mungkin seorang perempuan yang hamil haid, nggak mungkin. Ya, maka yang pernah saya mendapati kisahnya itu ada seorang non muslim yang dia wallahualam, saya lupa antara dia ditinggal mati atau diceraikan suaminya. Akhirnya karena di agamanya itu tidak ada namanya masa iddah, ya, maka hanya selang berapa hari nikah lagi. Ya, ketika menikah lagi, akhirnya dikarunia anak hamil dan dikarunia anak, ternyata anak yang lahir itu lebih mirip suami sebelumnya dibandingkan suami yang baru. Padahal ya berapa hari itu atau mungkin cukup lama itu sudah tidak ada namanya aktivitas hubungan suami istri pada suami yang sebelumnya. Tapi ternyata ketika dicek di rahim itu ya ada, ibaratnya sebutkan ada sisa-sisa begitu ya dari suami sebelumnya, menjadikan ada pengaruh pada bayi yang dilahirkan ketika sudah menikah pada suami berikutnya. Akhirnya ketika beliau mendapati itu, ya saya lupa alurnya, tapi ketika itu beliau mendapati ada namanya, dalam Islam itu ada namanya masa iddah sebelum menikah. Karena seorang perempuan itu kalau sudah percaya kan tidak boleh langsung menikah, dia ada masa iddahnya. Ya, sampai selesai masa iddahnya baru dia boleh menikah. Ternyata hikmahnya salah satunya adalah itu. Ya, biar murni istilahnya rahim itu sudah bersih. Ya, langsung dia menikah lagi, benar-benar memang bayi dari laki-laki yang dinikahinya setelahnya itu. Begitu ya. Maka ini menunjukkan apa? Sekali lagi di antara banyak pelajaran yang bisa kita ambilkan dari syariat Islam ini, ya. Maka ini menunjukkan keelokan Islam, ya, kesempurnaan agama kita Islam. Ya, berikutnya catatan nih, bagi seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat duhur dan sholat asar hari itu. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Ya, karena waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat yang pertama ketika dalam keadaan duhur dan udhur. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi ketika misalnya ada seorang wanita yang dia bersih haidnya, ya, bersih haidnya pada masa antara sholat duhur dan asar, misalnya dia selesainya jam berapa? Jam 5, ya, maka ketika dia selesai bersihnya sudah jam 5, maka dia wajib untuk mengqadha bukan hanya sholat asarnya tapi sholat duhurnya juga. Begitu nggih. Kalau dia misalnya bersihnya sebelum subuh, maka yang dia qadha bukan hanya isya tapi maghribnya juga. Karena antara duhur dengan asar itu satu rangkaian dan maghrib dengan isya juga satu rangkaian. Sebagaimana ketika kita menjamak sholat, menjamak sholat antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya sudah satu pasangan. Begitu nggih. Maka ini sudah waktu yang sama. Maka ketika sudah bersih pada waktunya, maka yang diqadha adalah satu waktu sholat pertama dan sholat yang kedua. Jadi ini bagi seorang wanita yang selesai haid maupun nifas. Ya, ini kadang, dan para ulama menyebutkan ini salah satu perhatian para ulama nih. Kadang di antara wanita banyak yang melalaikan hal tersebut. Ya, dikarenakan entah karena rasa malas ataupun yang lainnya. Akhirnya ya meninggalkan sholat yang harus dia qadha. Nah, ini penting ya untuk kita ketahui. Yeah. Berikutnya yang keenam, batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Nah, ini untuk kita masuk pada bab nifas, ya. Tidak ada batas untuk minimal masa nifas. Ya, tidak ada batas minimal masa nifas. Karena tidak ada dalil yang membatasi minimalnya, maka perkara ini dikembalikan kepada fakta yang terjadi. Ternyata ada yang sebentar dan ada yang lama. Ya.
maksimalnya adalah 40 hari. Jadi pun kalau misalnya sebelum 40 hari ternyata sudah bersih, maka sudah boleh untuk sholat. Maka tidak ada batas minimalnya. Kalau kita sudah mendapati memang sudah bersih, tidak keluar lagi, sudah kering, ya, maka boleh untuk menjalankan ibadah yang sebelumnya tidak dibolehkan untuk dilaksanakan ketika nifas. Ya, Imam At-Tirmidzi berkata, para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari. Kecuali dia melihat dirinya suci sebelum itu, maka dia harus mandi dan sholat. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, kanatin nufasa'u ya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dahulu para wanita nifas di zaman Nabi Muhammad SAW, zaman Rasulullah, mereka tajlis, ya, mereka duduk, maksudnya tidak menjalankan ibadah sholat selama 40 hari. Ini menjadi dalil bahwa maksimal seorang wanita yang nifas itu pada maksimalnya waktu 40 hari. Berikutnya bagian yang ketujuh, ya, yaitu darah istihadah. Ya, istihadah adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya dengan cara mengucur dari pembuluh darah yang dinamakan al-adli. Ini bahasanya? Saluran, ya, saluran di rahim, ya. Ya, darah istihadah berbeda dengan darah haid pada hukum-hukum dan sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim pada waktu haid atau selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi sholat, puasa, dan hubungan suami istri karena wanita yang mengalaminya berada pada status hukumnya wanita yang suci. Ini khusus untuk, ya, wanita yang istihadah, maka tidak dihukumi sebagai wanita yang haid. Ya, dalilnya dari hadis Fatimah binti Abu Hubeish, dia berkata, ya Rasulullah, inni ustahadu fala adharu afa adhanu shalah? Qala la, inna dhalika irqun walaysa bil haydah, fa idza aqbalatil haydatu fada'i shalah, fa idza adbarat faqsili indi dami wasalli. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis, wahai Rasulullah, ya, sungguhnya aku mengalami istihadah sehingga tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Beliau menjawab, jangan. Sungguhnya darah itu adalah penyakit dan bukan haid. Lalu bila haidmu datang, maka tinggalkanlah sholat. Lalu bila haidmu berlalu, maka cucilah darah tersebut dan sholatlah. Ya, ini berbeda dengan darah haidnya. Istihadah adalah darah penyakit. Ya. Berikutnya disebutkan dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku. Saat istihadah dia membersihkan kemaluannya dan memakai kapas pembalut untuk menahan darah yang keluar dan diikat atau ditahan dengan celana dalam sehingga tidak jatuh. Ya, pembalut higienis yang ada di zaman ini bisa digunakan. Kemudian dia berwudu saat masuk waktu setiap sholat. Ya. Maka bagi seorang wanita yang dia istihadah, ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka pastikan untuk membersihkan terlebih dahulu, berwudu dan sholat. Maka setiap dia mau melaksanakan sholat, maka dia harus berwudu. Ya, berbeda ketika dia dalam keadaan suci. Ya. Kalau dalam keadaan suci, dia berwudu, walaupun dia dalam keadaan tidak membatalkan, tidak kentut ataupun tidak PAB, maka dia masih bisa untuk sholat kembali walaupun tidak berwudu. Tetapi posisi dia seorang wanita yang istihadah, maka ketika dia mendapati masih istihadah, ya, maka ketika dia sholat harus membersihkan darah yang masih ada pada dirinya, langsung berwudu dan sholat. Dan ketika ingin melaksanakan sholat berikutnya juga sama, terus sampai selesainya masa berakhirnya istihadah tersebut, ya, sebagai sarana untuk mensucikan diri ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya, ya, wanita istihadah punya 3 keadaan. Ya. Dia yang pertama, dia mempunyai kebiasaan haid yang jelas, yaitu masa haid dapat diketahui olehnya sebelum dia mengalami istihadah.
Maka wanita yang mengalami keadaan ini duduk, tidak sholat dan puasa sesuai kadar kebiasaan haidnya tersebut dan dianggap sebagai wanita yang mengalami haid. Bila masa tersebut telah berlalu, maka dia mandi dan sholat dan darah yang keluar dianggap istihadhah. Ini berdasarkan sabda Nabi kepada Ummu Habibah, ya, amkuthi fadrama kana tahbisuka haidatuki thumma iktasili wa shalli. Diamlah, tidak sholat dan puasa selama kadar waktu yang haidmu menahanmu, kemudian mandilah dan sholatlah. Jadi yang pertama, ya, untuk mengetahui keadaan istihadhah atau bukan adalah melihat dari kebiasaan. Ya, kebiasaannya bagaimana? Ya, dia berapa hari dia haid. Ya, maka ketika memang ada kebiasaan berapa hari, misalnya dia haid 7 hari, maka selepasnya ketika masih keluar pada 7 hari setelahnya, maka disebut istihadhah. Ya, maka dilihat dari kebiasaannya. Ya, biasanya setiap bulan dia haid berapa hari. Ya, dilihat dari kebiasaannya. Berikutnya yang kedua, apabila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas, akan tetapi darahnya bisa dibedakan. Sebagian dirinya memiliki sifat darah haid, di mana dia berbentuk hitam atau kental atau berbau, sedangkan sisa darah yang lain memiliki sifat darah istihadhah, merah dan tidak berbau. Dalam kondisi ini, dia berpihak kembali kepada pembedaan di antara keduanya. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais, idza kana damu haidi fa innahu aswadun yu'raf. Ya, fa'amsiki 'anis shalah fa idza kana akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa irq. Ya, bila darah haid maka ia hitam lagi kental. Ini ciri-cirinya, nggih. Maka tahanlah dirimu dari melakukan salat. Lalu bila darahnya berwarna lain, tidak hitam, maka berwudulah dan salatlah, karena sungguhnya ia adalah darah penyakit. Jadi kalau yang bagian kedua ini adalah memastikan, ya, darah yang keluar ini ciri-cirinya dia masuk darah haid atau darah istihadhah. Kalau darahnya memang jelas-jelas ini masih pada darah haid, maka dia posisinya masih haid. Tapi ketika dia mendapati darah itu, ya, berbeda dengan darah haid ciri-cirinya, ya, maka dia sudah masuknya istihadhah. Ya, ini melihat bukan dari kebiasaan harinya, tapi dilihat dari sifat darah yang keluar. Ya. Berikutnya yang ketiga, ketika, ya, tidak mempunyai kebiasaan haid dan darahnya tidak memiliki sifat yang bisa digunakan untuk membedakan darah haid. Jadi ini beda dari keduanya. Dia tidak bisa memastikan berapa hari dia haid, ya, karena tidak tentu. Langsung juga dia tidak bisa memastikan sifat dari darah haid, darah yang keluar dari dirinya. Ya. Maka dia duduk dan sholat, puasa, menahan diri selama waktu haid pada umumnya 6 atau 7 hari. Maka bagi mereka yang posisinya tidak tahu menau nih, tidak bisa memastikan, tidak bisa melihat kebiasaan harinya karena nggak tentu, juga tidak bisa memastikan darah ini itu haid atau bukan karena ketidakjelasan darahnya misalnya, ya, maka lihat pada waktu pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari, karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Sedangkan darah sesudah masa ini dianggap menjadi darah istihadhah, di mana dia membasuhnya, kemudian sholat dan berpuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innama hiya raqdatun minasyaitan fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin thumma ightasili fa idza stanqati fasalli fa inna dzalika yujzituk. Ya, ia hanyalah sebuah sepakan, gangguan dari setan. Dari istihadhah ini disebut sebagai gangguan dari setan. Maka jadikanlah dirimu berstatus haid selama 6 atau 7 hari, kemudian mandilah, lalu apabila kamu telah suci, maka salatlah dan berpuasalah, karena hal itu akan mencukupimu. Ya, jadi makna raqdatun minasyaitan, sepakan atau gangguan dari setan, adalah sebuah dorongan, maksudnya setan yang menggerakkan darah ini, yaitu darah istihadhah. Jadi ini bagi mereka yang mengambil pendapat tidak ada waktu minimal dan maksimal.
Jadi melihat dari pertama kebiasaan dia berapa hari dia haid. Ya, yang kedua melihat dari sifat darah yang keluar. Apakah dia mendapati ciri darah keluar itu adalah ciri-ciri darah haid ataupun darah istihadhah. Ataupun kalau misalnya dia tidak bisa dari keduanya, ya, karena tidak ada hari yang berurutan sama, atau memang benar-benar tidak bisa melihatnya keduanya, ya, maka bisa dengan cara mengambil pada hari secara umumnya, yaitu 6 atau 7 hari, ya. Tapi kalau misalnya kita mungkin terbiasa atau sudah mengambil pendapat dari Imam Syafi'i misalnya, yang ada patokan 24 jam begitu nggih untuk minimalnya, atau 1 hari 1 malam minimalnya, dan maksimal 15 hari maksimalnya, maka setelah 15 hari berlalu, ya, maka sudah istihadhah, ya. Tapi bagi kita yang mungkin mengambil pendapat yang kita jelaskan di sini di buku ini, maka lihat dari 3 bagian tadi yang kita jelaskan di akhir nggih. Nah, ini perbedaan nggih di antara para ulama untuk menentukan batas minimal atau maksimal pada masa haid begitu nggih. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkenaan tentang haid. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita, ya, terutama saya pribadi juga, untuk bisa mengetahui berkenaan tentang masalah haid. Walaupun sekali lagi haid ini termasuk masalah yang cukup pelik nih, termasuk agak berat nih untuk kita bahas secara dalam nih, karena memang di situ banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda, dikarenakan tidak ada namanya kepastian yang jelas, dasar dalil yang jelas untuk menjelaskan hal tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ada tanya nih. Demikian kajian pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak atau Ibu mungkin atau remajanya mungkin ingin bertanya, silakan. Masih saya berikan waktu kalau ingin yang ditanyakan. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak saya jadi PR besok ya. Ada enggak? Kalau ada. Oke, monggo. Monggo. Tapi itu tadi istighfar. Kalau sholat caranya dengan membersihkan dengan Berwudu. Nah, gimana kalau batuk terjadi? Kan orang batuk kalau sudah 4-5 ke atas, ya itu dari dulu sebenarnya. Nah, gimana cara mengatasinya? Apakah seperti istiqamah itu, apakah harus wudu dalam itu? Karena dia diam gitu aja, kita pasti benar nggak? Dia tahu isinya. Nah, itu cara mengatasinya. Batuk seperti itu, apakah seperti istiqamah itu? Batuk maaf yang keluar? Ya, kan oh, pipis. Ya, itu setiap saat ketika pasti kalau bersin nggih. Batuk pasti keluar. Ya, ini udah. Nah, kamu tanyakan kalau batuk waktu sholat, waktu itu pasti itu batuknya kembali. Nah, apa itu? Baru takbir dan satunya. Gitu aja sebenarnya. Wudu lagi. Habis wudu gitu lagi. Nah, gimana cara hukumnya juga? Terus cara mengatasi apakah sama dengan istiqamah? Jadi pertanyaan ini mungkin sama dengan apa yang pernah saya tanyakan ke guru kami. Posisinya sama. Jadi posisi teman saya ini anyang-anyangan. Ya, anyangan juga sama nggih. Jadi kadang dia keluar tanpa dia sadari juga. Ya, ataupun ketika itu ada yang dia mudah untuk kentut.
Bahkan ketika dalam sholat dia kentutnya sampai 5 kali lebih, dan dia ulang terus menerus. Maka ketika kami tanyakan ke guru kami, beliau mengatakan, kalau nggak salah beliau mengutip salah satu pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, beliau mengatakan kalau sudah 5 kali, ya misal sholat tadi kayak maaf ya, mungkin kasusnya sama. Jadi ketika dia batuk keluar, dia berwudu sampai 5 kali, maka ke-6 kalinya nggak perlu untuk berwudu, teruskan sampai selesai. Karena dia sudah dihukumi sebagai penyakit. Kalau sudah namanya penyakit susah untuk dikendalikan, sudah begitu nih. Maka tetap jalan, entah kentutnya, entah karena posisinya sama dengan itu atau anyang-anyangan yang memang nggak bisa dikendalikan, maka pada wudu yang kelima setelahnya dia tidak perlu untuk mengulanginya lagi, selesaikan walaupun masih terjadi yang sama, jadi ulang lagi gitu. Nih wallahu alam bishawab, yang kami pernah dapati seperti itu. Jadi teruskan sampai selesai saja, karena itu termasuk penyakit atau yang semisalnya tidak harus di posisinya sama, entah kentut, entah penyakit lainnya, entah darah dan sebagainya yang memang nggak bisa dihindari lagi, begitu. Maka teruskan sampai selesai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin kalau ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas waktunya. Tadi sudah dipaparkan kalau wanita itu bersihnya misalkan jam 5 sore terus mandi lalu mengkodok 2 sholat zuhur dan asar. Terus yang kedua, kalau sucinya itu sebelum subuh maka dia mengkodok maghrib dan isya-nya. Bagaimana kalau wanita itu sucinya setelah sholat subuh, bahkan waktu subuh terbit atau sudah masuk waktu sholat duha? Apakah wanita ini wajib mengkodok sholat subuhnya? Hukumnya bagaimana? Jadi kalau makasih Pak. Jadi kalau misalnya dia setelah bersihnya haid, ya setelah subuh dan dia sudah habis waktu subuhnya, tidak perlu untuk mengkodok sholat subuh. Ya, dan itu dia dinilai subuhnya pada masa haid dan tidak perlu untuk dikodok. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sholat yang ditinggalkan dikarenakan haid maka tidak ada kodok baginya. Begitu nggih. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.